Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem e-questionnaire di sebuah perguruan tinggi dengan memakai bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, atau bisa dikatakan aplikasi ini berbasis web. Oke, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi di kesempatan siang hari ini saya akan mencoba sedikit mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem atau aplikasi e-questionnaire pada sebuah perguruan tinggi. Nah, nanti di demo ini saya masih menggunakan hosting lokal atau localhost. Maka langsung saja ya. Yang pertama, saya akan aktifkan terlebih dahulu untuk paket XAMPP control panelnya. Saya menggunakan yang versi 3.2.1 ya. Di sini saya masih menggunakan PHP yang versi 5. Oke, saya aktifkan terlebih dahulu untuk modul Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai port keduanya ini hidup. Oke, perlu saya beritahukan bahwa di sistem yang akan didemokan ini ada beberapa level user. Yang pertama yakni admin atau administrator dari sistem itu sendiri. Kemudian ada dosen atau pejabat yang ada di perguruan tinggi. Kemudian ada mahasiswa dan ada user umum. Oke, setelah ini portnya sudah hidup ya, langsung saja saya buka browsernya, ketikkan localhost. Nah ini adalah halaman loginnya dari sistem e-questionnaire ini. Jadi sebelum user mengakses ke dalam sistem, maka setiap user ini harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password secara valid. Jika keduanya dikosongkan atau tidak diisi, atau salah satunya ini salah atau tidak valid, maka tidak bisa login ke dalam sistem. Oke, ini adalah halaman loginnya ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, jadi ada beberapa level akses. Yang pertama dosen atau staff, kemudian mahasiswa dan administrator. Dan di sini untuk login sebagai user umum atau orang umum gitu ya. Nah, namun di video kali ini saya hanya akan mendemokan untuk level admin saja ya. Karena untuk mahasiswa dan dosen ini sebenarnya setelah login hanya menginputkan mengisi kuesioner atau kolom-kolom tanya jawabnya. Oke, langsung saja saya akan login sebagai admin dan menginputkan admin dan passwordnya admin. Nah, ini adalah halaman utama atau halaman awal dari sistem e-questionnaire ini. Nah, di halaman ini setelah admin berhasil login ke dalam sistem, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini namanya halaman dashboard atau halaman utama ya, halaman dashboard. Nah, di samping kiri ada beberapa menu-menu yang bisa kalian lihat. Yang pertama ada menu dashboard ya. Menu dashboard ini adalah menu ini sendiri, tampilan yang ada di halaman ini. Kemudian ada data master. Data master ini terdiri dari beberapa sub menu. Ada menu user, sub menu user. Kemudian ada sub menu pertanyaan TP dan TK. TP dan TK ini ya, tata pamong dan tata kelola. Kemudian ada sub menu pertanyaan layanan akademik. Nah, seperti ini. Nah, ini datanya masih kosong semua. Nah, untuk user ini pertama untuk user. Nah, usernya ini masih kosong ya.
bisa kita tambahkan untuk user baru. Misalnya saya akan tambahkan untuk user di sini, usernya ada dosen ya, atau pegawai atau staff. Misalnya saya akan inputkan dosen baru ya, dengan nama Agus, seperti itu bagiannya ya. Ini ada dosen, ada pustakawan. Untuk pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi ini masuknya pegawai atau staff ya. Saya akan masukkan sebagai dosen. Kemudian ada tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya ini kita bisa pilih di sini. Ya, kita asal saja. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita bisa lihat, bisa kita pilih. Kemudian emailnya, ini emailnya ya kita isikan saja. Kita isikan asal aja ya. Untuk nomornya saya juga akan isikan asal. Kemudian alamatnya ya. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, maka data user baru ini berhasil kita simpan ya, dengan nama ini, dengan NIP atau NID, nomor induk dosen ya. Ini sekian-sekian, kemudian namanya, kemudian bagiannya sebagai apa, posisinya, kemudian emailnya, dan ada nomor atau kontak yang bisa dihubungi. Nah, untuk di samping kanannya ada beberapa aksi seperti detail, edit, dan delete atau hapus. Nah, kemudian kita lanjut ke submenu berikutnya, ada pertanyaan TP. Dan TP ini tata pamong, dan TK adalah tata kelola ya. Nah, ini kita bisa tambahkan untuk kuesionernya. Misalnya ini ya, bagian apa yang akan berikan kuesionernya. Kemudian untuk aspek apa gitu ya. Di sini aspeknya diinputkan secara manual di di codingannya dan di database-nya. Kemudian ini adalah pertanyaannya. Misalnya aspek mengenai ini ya, prasarana, misalnya pertanyaannya. Misalnya saya akan buat pertanyaan. Misalnya seperti ini ya. Dan saya akan simpan. Nah, maka kuesioner ya, ini kuesioner ini berhasil disimpan. Kemudian untuk pertanyaan layanan akademik ya, pertanyaan layanan akademik ini hampir sama seperti tadi kuesionernya. Di sini hanya lebih ke aspek akademik ya, akademik yang ada di kampus. Ya, ini ada beberapa aspek seperti kehandalan, sikap tanggap, kemudian jaminan pada mahasiswa, kemudian pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa, dan ada aspek tangible. Ini yang meliputi seperti sarana pendidikan ya, seperti alat perkuliahan, media pengajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya ada jadwal kuesioner. Nah, jadwal kuesioner ini ada beberapa tahun ya, jadi ada beberapa periode tahun. Nah, periode tahun ini kita bisa tambahkan untuk periodenya ya. Ini kan ada ganjil ya, ada semester genap di tahun 2019-2020, kemudian ada ganjil di 2020-2021. Misalnya saya akan tambahkan untuk periode yang lain, misalnya semester genap di tahun 2021 ya, sekarang mungkin ya. Ini keterangannya kita bisa kosongkan seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, untuk mengaktifkan ini kita on aja, maka secara otomatis periode pada semester yang lain akan off atau mati secara otomatis seperti itu. Kemudian di samping kanan ada beberapa aksi seperti edit dan hapus. Misalnya saya akan edit di sini. Nah, kita bisa edit lagi di sini.
Misalnya saya akan edit seperti ini. Nah, maka hasil editannya ini berhasil disimpan ya. Oh ya, untuk database-nya di sini ya. Database-nya saya akan perlihatkan. Nah, ini untuk database-nya. Nah, ini untuk database-nya ada beberapa tabel, ini jumlahnya ada 13 tabel. Ada tabel admin, aspek, ini ada dosen, staff, kemudian ada komentar, kuesioner, level, mahasiswa, periode, dan respon. Ini ada umum juga, ada kemudian ada total akademik dan ada total kelola serta total respon dari kuesioner tersebut. Nah, itu. Nah, untuk ini ya, untuk kuesioner ya, data jadwal kuesioner ya. Ini untuk periode. Untuk periode bisa kita lihat di sini di tabel periode. Nah, di sini tabel periode ada 3 ya, seperti yang ada ditampilkan di aplikasinya. Begitu juga yang ada di database-nya ini. Misalnya saya akan hapus di periode genap di sini ya. Saya akan hapus di database-nya. Nah, ini datanya berhasil dihapus untuk semester genap di tahun 2019-2020 ya. Nah, di sini datanya masih 3 ya. Kita refresh. Nah, ini datanya berhasil terhapus 1 ya. Kemudian untuk laporan hasil kuesionernya di sini untuk laporannya ya. Nah, ini untuk laporannya ini juga bisa difilter berdasarkan semester ganjil genapnya, kemudian tahun akademiknya ya. Misalnya seperti ini. Nah, karena ini kebetulan datanya belum masuk, jadi untuk laporannya belum ada. Kemudian begitu juga laporan layanan akademik ya. Layanan akademik ini juga kita bisa filter berdasarkan semesternya, ganjil genapnya, kemudian tahun akademiknya ya, seperti itu. Kemudian untuk menu selanjutnya ada menu profile. Menu profile ini hanya menu tambahan untuk mengedit profil dari admin yang ada seperti ini ya, contohnya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk profilnya ya. Kemudian untuk petunjuk aplikasinya ini untuk pengisiannya. Oke. Mungkin itu saja untuk demo pada tutorial kali ini. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan demokan kembali untuk level yang lain seperti level dosen dan level mahasiswa, serta untuk level umum. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.